Saudara Komandan Peleton Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere jadi saksi sidang kasus kematian Pradaluki di Peradilan Militer 315 Kupang. Keluarga Pradaluki melaporkan saksi kepada Komandan POM Kodam Udayana atas dugaan pemberian keterangan palsu, pelanggaran disiplin dan kode etik di persidangan. Saksi ikuti lafal sumpah yang saya ucapkan ya. Komandan Peleton Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere jadi saksi dalam persidangan kasus kematian Pradaluki Namo di Peradilan Militer 315 Kupang. Saksi bilang Pradaluki dianiaya oleh dua orang yang tak dikenalinya. Saksi merupakan Letda Infanteri Lukman Hakim Oktavianto yang merupakan Komandan Peleton di Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere di Kabupaten Nagekeo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Batalion itu merupakan tempat Pradaluki Namo berdinas. Waktu itu setelah kami masuk dan berinisiatif membebaskan, kami memberi nasihat, lalu ada yang masuk. Ada lagi yang masuk. Siap. Personil unit PPP. ya. Siapa itu yang masuk? Servisin kami lupa. Siap. Jam berapa ya? Siap. Sekitar lebih dari jam 9. Apa yang dilakukan orang yang masuk itu? Siap. Mencabut dari selat Kali. Siap. Untuk berapanya kami lupa. Siap. Nggak tahu orang yang masuk itu. Siap. Kami lupa. Siap. Ada dua orang. Tidak melihat. Siap. Dua orang. Siap. Bergantian. Di sela sidang, Hakim Anggota 1 Kapten Dennis Carroll menyinggung aturan pembinaan anggota kepada saksi yang lalai tidak melaporkan kejadian yang terjadi pada Pradaluki. Saksi Letda Lukman Hakim Oktavianto yang bertugas sebagai perwira jaga memberikan keterangan mengenai kekerasan yang terjadi pada Pradaluki di tanggal 28 Juli 2025. Merasa ada pembiaran dari keterangan beberapa saksi berpangkat perwira dengan alasan tradisi pembinaan, Hakim Anggota Dennis Carroll memanggil saksi Lukman untuk bacakan aturan dasar pembinaan anggota, yang isinya proses pembinaan tidak ada unsur kekerasan yang mengarah pada penyiksaan, pelanggaran HAM hingga kematian. Di Satgas TNI AD tidak berlebihan, hindari tindakan kekerasan yang bersifat menyiksa serta bertentangan dengan tujuan penyelenggaraan tradisi satuan. 2. Hilangkan segala bentuk giat tradisi satuan yang menyimpang dari ketentuan hukum dan melanggar hak asasi manusia atau menjurus tindak kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa. 3. Dansat dan unsur pimpinan di satuan harus memiliki kepedulian dan secara aktif melaksanakan pengawasan kontrol secara ketat, khususnya dalam giat satuan dan pada waktu tertentu untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan. Artinya terkait sebelumnya ini saya sampaikan juga, alasannya adalah pembinaan. Jadi semua terkait dengan aturan ketentuan itu, pembinaan sudah diatur, ada aturannya, ya. Siap. Nah, saudara seperti itu kalau membiarkan ada anggota sampai kondisinya seperti itu, kira-kira dibiarkan tidak? Saudara apa jaga? Siap. Ya, supaya jangan terulang lagi. Ini kalau pembinaan juga sudah ada. Ini ada ketentuannya, sudah tradisi segala macam. Usai mendengarkan keterangan saksi Letda Lukman Hakim Oktavianto dalam persidangan, keluarga Pradaluki Namo melaporkan saksi kepada Komandan POM Kodam Udayana atas dugaan pemberian keterangan palsu, pelanggaran disiplin dan kode etik di persidangan. Kuasa hukum keluarga almarhum Pradaluki Namo menyebut laporan ini dilayangkan menyusul dugaan pemberian keterangan palsu dalam persidangan, meskipun telah bersumpah sebelum sidang dimulai. Letda Lukman juga diduga melanggar kode etik dan pelanggaran disiplin. Namun yang kami kecewa adalah dari pihak keluarga juga, dari pihak saksi, tadi atas nama Letda Infanteri Lukman Hakim yang menyampaikan kesaksiannya banyak tidak jujur, tidak terbuka dan ada pesan menutupi, dan kami sudah juga membuat surat pengaduan secara resmi terkait
dugaan tindak pidana memberikan kesaksian palsu. Karena sebagai seorang saksi tentunya sebelum persidangan sudah di bawah sumpah. Ketika memberikan kesaksian yang tidak sesuai dengan fakta dan kejadian, itu sudah mencederai marwah sesuai sumpah yang diucapkan, itu sudah berpotensi secara pidana. Letda Infantri Lukman Hakim Oktavianto diduga melanggar pasal 103 ayat 1 KUH PM karena tidak melaksanakan kewajiban dinas dengan penuh tanggung jawab dan kehormatan, serta pasal 126 KUH PM tentang kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang merugikan anak buah dan citra TNI. Dalam sidang kasus kematian Prada Luki Namo di Pengadilan Militer 315 Kupang kemarin, beragendakan pemeriksaan Letda Infantri Lukman Hakim sebagai saksi untuk 17 terdakwa. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Ibu Prada Luki Namo meminta Komandan Batalion serta dokter perwira di Batalion Yonif Teritorial Pembangunan 834 Wakangamere, Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Timur bersaksi di muka sidang. Hal itu disampaikan Ibunda Luki di sela sidang pembuktian dengan agenda keterangan saksi hari ini. Ibunda Luki bilang dokter perwira atas nama Bambang disebut mengetahui kondisi Luki baik saat dirawat di batalion hingga di ICU RSUD Air Rambu Nagekeo. Termasuk juga komandan batalion tempat Luki berdinas. Hari ini sidang kasus kematian Prada Luki kembali dilanjutkan di Pengadilan Militer 315 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda dan juru kamera Roy Ilman. Selamat siang Putu, apa agenda sidang hari ini dan ada berapa saksi yang diperiksa? Ya, selamat siang Bella dan juga saudara. Hari ini agendanya adalah mendengarkan keterangan saksi. Ada 1 saksi yang diperiksa karena kalau untuk 4 terdakwa dari berkas yang diserahkan auditor militer kepada majelis hakim, ini total ada 12 saksi. Dan saksi yang hari ini hadir adalah saksi terakhir dari pemberkasan, yaitu atas nama Letur Rahmat yang tadi juga memberikan keterangan kalau pada peristiwa atau periode di mana penyiksaan terhadap Prada Luki Namo ini diduga terjadi, ini pada saat itu Letur Rahmat ini bertugas atau mengemban tugas sebagai komandan Kompi C atau Danki C begitu ya. Memang ini bukan atasan langsung begitu ya dari Richard ataupun juga mendiang Prada Luki, tapi pada momen itu ada beberapa hal yang dilihat dan juga dilakukan. Di antaranya sempat mendengarkan ada suara rintihan di tanggal 28 Juli, kemudian juga sempat melihat ada beberapa terdakwa yang saat ini juga menjadi terdakwa begitu ya dalam proses persidangan ini melakukan kekerasan kepada Prada Luki Namo, kemudian juga melihat bagaimana kondisi Prada Luki Namo di tanggal 4 Agustus di mana ada luka-luka, kemudian juga sempat meminta bagian kesehatan dari batalion untuk memeriksa kondisi tubuh dari Prada Luki Namo. Keterangan-keterangan itu yang tadi disampaikan, yang menarik tadi sempat ada sangkalan yang disampaikan oleh terdakwa 1 yang menyebutkan bahwa dirinya merasa ada keterangan yang berbeda begitu, di mana saksi menyebut sudah melakukan proses pemanggilan dan juga pemeriksaan awal bagi para anggota begitu untuk menemukan setidaknya ada 19 nama di awal yang akhirnya ditetapkan sebagai tersangka begitu ya di tahap pertama karena diduga melakukan kekerasan kepada Prada Luki Namo, tapi terdakwa merasa dirinya tidak pernah dimintai keterangan ataupun juga dipanggil oleh saksi. Ini adalah sangkalan yang kemudian disampaikan di depan majelis hakim, tapi kemudian saksi menegaskan bahwa proses tersebut memang pada saat tanggal 4 Agustus itu tidak ada pemanggilan secara langsung pada terdakwa pertama karena pada saat itu sedang berada di ND, tapi ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa terdakwa ini ikut melakukan aksi kekerasan terhadap Prada Luki Namo sehingga nama terdakwa ini kemudian dimasukkan dalam BAP
yang diserahkan dan sekarang juga sudah ada di tangan majelis hakim. Nah, karena ke-12 saksi untuk 4 terdakwa ini sudah selesai memberikan keterangan, maka pada pekan depan agendanya adalah memberikan keleluasaan begitu ya atau hak kepada auditor militer maupun juga penasehat hukum untuk memberikan saksi tambahan jika memang ada, maka nanti akan mulai diperiksa atau didengarkan keterangannya pada pekan depan. Kalau dari pihak keluarga ada beberapa nama yang diminta untuk dihadirkan ke ruang sidang sebagai saksi tambahan. Kalau dari Ibu Pradaluki menyebut yang pertama adalah dokter di batalion perwira yang memiliki jabatan perwira begitu ya atas nama Bambang ini diminta dihadirkan karena dianggap mengetahui betul bagaimana kondisi Pradaluki baik saat dirawat di batalion mengalami rawat inap sampai dengan ke ICU. Sementara satu nama lagi adalah komandan batalion. Apakah 2 nama ini akan dikabulkan oleh majelis hakim? Kita saksikan pada pekan depan karena pekan depan masih ada sidang untuk 3 berkas yaitu hari Senin untuk 1 terdakwa Ahmad Faisal, kemudian hari Selasa untuk 17 terdakwa dan hari Rabu ini untuk 4 terdakwa. Kembali ke Anda, Bella. Baik, sidang akan dilanjutkan pada Senin pekan depan dan terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juga Roy Ilman langsung dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat bertugas kembali.